Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya akan mengajak saudara bersaat teduh. Saya minta maaf, kemarin saya sangat sibuk sekali sehingga saya tidak punya waktu untuk merekam saat teduh ini. Tetapi puji Tuhan, hari ini saya boleh kembali memberkati saudara dalam saat teduh ini, yang mana saya rindu lewat saat-saat teduh ini saudara dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita datang bersama kepada Tuhan kita. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
menyembahmu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. 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 Yesus. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau yang layak disembah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar
dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, selamanya besar, amin. Allahku selamanya besar dan ajaib Yesusku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh, bumi menyembahmu Tuhan, setiap lutut kan bertelut, semua lidah mengaku, lalu umatmu menyembahmu. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam ini kami boleh masuk kembali dalam saat teduh yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu. Kiranya Engkau mengajar kami, menolong kami sehingga kami boleh mengerti, dan bahkan Engkau tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan kita sudah mencapai pasal yang keempat ya. Kita sudah mencapai pasal yang keempat dari kitab Roma, pasal yang keempat sekarang. Kemarin kita sudah melihat bahwa mengapa sih kita perlu Yesus, mengapa kita perlu iman dalam Yesus, dan dikemukakan jawabannya dalam Alkitab. Karena kebenaran kita tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga, karena kita tidak sempurna. Kebenaran kita ini tidak sempurna.
Seharusnya yang bisa masuk surga yang kebenarannya sempurna. Tapi kita tidak sempurna. Karena itu kita tidak bisa masuk surga melalui usaha kita. Hanya oleh karena kasih karunia dalam Yesus kita bisa selamat. Ya. Nah, hari ini kita melihat pada pasal yang keempat. Ya, saya akan berusaha sambil jelaskan ya, karena kitab Roma cukup susah dimengerti kalau saudara tidak mengikuti dengan baik. Saya akan bacakan bagi kita. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan kalau dari baca tadi saudara langsung mengerti, tetapi barangkali ada yang tidak mengerti, ya baca bingung, Tuhan
Tuhan ini maksudnya apa sih ya? Yang saya baca ini masih berhubungan dengan kemarin ya. Jadi berurutan ya, itu konteksnya ada. Jadi kemarin kita tahu Alkitab mengemukakan kita tidak bisa selamat melalui perbuatan kita. Karena perbuatan kita tidak sempurna. Kita tidak benar-benar baik, tidak sempurna baiknya. Nah, kemudian tentu ada pertanyaan dari antara orang Israel ya. Lalu bagaimana dengan Abraham? Tadi dikatakan tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana dengan Abraham? Karena Abraham itu pasti sudah masuk surga. Ada ayat-ayatnya yang menunjukkan jelas Abraham itu posisinya pasti sudah di surga. Lalu bagaimana juga dengan nabi-nabi yang hidup sebelum zaman Yesus lahir? Kan kamu katakan manusia tidak bisa selamat melalui perbuatannya. Karena perbuatan manusia tidak ada yang benar-benar sempurna. Tidak ada yang kebenarannya sempurna. Tidak ada katanya. Bagaimana kok Abraham bisa selamat? Gitu ya. Bagaimana dengan nabi-nabi? Nah, itulah yang hari ini dijelaskan dalam pasal yang keempat. Bahwa kira-kira gini jawabannya. Abraham itu juga tidak sempurna. Ya. Kan timbul pertanyaan, jadi kalau Abraham itu masuk surga berarti Abraham sempurna dong. Ya. Kan tadi katakan kalau mau masuk surga kebenarannya harus sempurna. Berarti kebenaran Abraham sempurna dong. Kalau kebenaran Abraham itu sempurna berarti bisa dong orang kebenarannya sempurna. No, ayat keempat menjawab bahwa Abraham juga sebenarnya tidak sempurna. Terbukti dari kata-katanya Tuhan. Di mana Tuhan berkata, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan di sini, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, menyiratkan bahwa Abraham ini tidak layak mendapatkan hal itu, tetapi Tuhan kasih, gitu ya. Jadi sebenarnya Abraham memperoleh bukan karena kelayakannya, tetapi Tuhan kasih. Jadi bukan karena Abraham layak terima, tetapi karena Tuhan yang kasih dalam kasih karunia-Nya. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi Abraham itu tidak sempurna kebenarannya juga, tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang membuat Abraham akhirnya bisa diselamatkan. Walaupun tidak sempurna, Tuhan menyelamatkan Abraham. Jadi keselamatan Abraham berdasarkan apa? Kasih karunia. Nah, kemudian dihubungkan karena iman, demikian juga hari ini kita kalau mau selamat harus punya iman dalam Yesus. Gitu kira-kira. Ya. Jadi bisa dipahami ya di sini ya. Jadi Abraham itu, jadi sebelum zaman Yesus bagaimana Pak nabi-nabi Abraham ya diselamatkan karena kasih karunia tetap. Karena kasih karunia. Tetapi gini loh, kebenarannya mereka walaupun tidak sempurna itu mendekati sempurna. Gitu ya. Jadi kalau mau selamat itu harus nilainya 100, misal saja 100, nilai mereka itu 90. Buktinya apa? Buktinya coba baca di Alkitab. Coba hitung kesalahannya Abraham, ada berapa, dosanya Abraham, berapa kali Abraham tercatat berbuat dosa. Pasti bisa dihitung jari. Betul ya? Nabi-nabi bisa dihitung jari. Jadi nilainya mungkin 90, 95. Tapi tetap sebetulnya belum 100. Artinya belum layak masuk surga. Makanya kalau Tuhan walaupun nilai 90 ini istilahnya ya, ini ilustrasinya. Tetapi diberi kesempatan masuk surga, itu yang namanya kasih karunia. Karena itu tetap dikatakan Abraham sebenarnya tidak layak. Karena itu dihubungkan dengan tadi. Kalau orang kerja dapat upah itu haknya. Harusnya nggak pakai kata memperhitungkan. Kata memperhitungkan di sini menunjukkan, nah maksudnya gitu ya, bahwa Abraham itu sebetulnya mendapatkan apa yang bukan haknya. Kira-kira begitu. Ya, karena tadi harusnya 100, mungkin nilainya 90. Masalahnya saudara, kalau caranya seperti itu,
Ya. Jadi yang seperti Abraham harus 90 lalu dikatol oleh kasih karunia Tuhan ya baru bisa masuk surga. Kita 90 itu aja, 80 aja belum tentu kita ini. Begitu ya. Mungkin jangan-jangan kita nilainya cuma 50 saudara, atau 40 kalau bandingannya sama Abraham loh. Kalau bandingannya kesempurnaan loh, bisa-bisa bahkan nilai kita cuma 20, cuma 10. Ya, kalau yang dikatol Tuhan yang nilainya 90 ke atas, seperti Abraham dan nabi-nabi, kita bisa-bisa nggak masuk hitungan. Ya. Sampai mati kita nggak bisa masuk surga saya rasa. Karena kita ini dosanya banyak ya. Banyak sekali. Karena itu, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus itu diperuntukkan bagi saya dan saudara. Ya, kalau yang dulu saja Abraham ya harus lewat kasih karunia, apalagi kita. Ya, kasih karunianya lebih besar lagi Allah bagi kita, karena lewat iman kita diselamatkan, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Sekali lagi. Ya, jadi bisa dipahami ya. Semoga tidak membingungkan. Semoga lewat membaca ini saudara paham. Oh iya ya, jadi ini menjelaskan pasal yang ketiga. Sekarang saya paham sekarang gitu kan. Pasal yang keempat, oh iya ya, ini penjelasan pasal ketiga. Karena tentu ada argumen-argumen. Buktinya Abraham lah ya, dia menunjukkan jawaban atas argumen-argumen yang mungkin muncul dari akibat dari pernyataan dalam pasal yang ketiga. Ya. Jadi lewat hal ini kita kembali dipahamkan bahwa keselamatan kita benar-benar adalah karena kasih karunia. Karena itu hiduplah dalam ucapan syukur. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur ya. Jadi kalaupun tidak ada satupun yang dapat Bapak Ibu syukuri hari ini, bersyukurlah engkau menerima keselamatan dalam nama Yesus. Itu mahal harganya. Karena dosa kita terlalu banyak. Artinya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita juga begitu besar. Sehingga kita yang berdosa ini diselamatkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Kita berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pencerahan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau menolong kami untuk memahami dan menyadari betapa kami harus bersyukur. Karena Engkau tidak memperhitungkan kami seperti Engkau memperhitungkan Abraham saja ya. Kalau Abraham, kami baru harus seperti Abraham baru selamat, tentu berat sekali buat kami Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Engkau mau mati di atas kayu salib buat kami, sehingga kami yang tidak sempurna ini menerima keselamatan dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga berterima kasih untuk kehidupan baru yang Kau berikan pada kami, sehingga kami menjalani hidup kami dengan hati yang penuh kerinduan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau lanjutkan doa kami. Mari kita akan berdoa sekarang untuk nama-nama yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami, teman-teman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita sengsara dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang. Kuatkan mereka Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, kiranya tolong lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampunilah kiranya kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia.
Kiranya oleh belas kasihan yang daripadamu, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan melepaskan bangsa kami dari masalah-masalah kesehatan, perekonomian maupun sosial, dan lain-lain. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa kami berlimpah-limpah dengan belas kasihan yang daripadamu. Terutama kami mohon agar terjadi pertobatan besar-besaran di Indonesia. Banyak jiwa boleh dituai untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, termasuk hamba-Mu. Juga semua orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkanlah kiranya segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan ekstra, kemampuan-kemampuan rohani yang luar biasa, untuk kami semakin boleh efektif dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Berkatilah pekerjaan mereka dan berkatilah pelayanan mereka. Kiranya Tuhan akan menjaga komunitas mereka, lingkungan mereka. Kiranya mereka memiliki komunitas yang rohani dan dijauhkan dari pergaulan yang salah, komunitas yang salah, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh dalam iman percayanya kepada-Mu, dan berkat-berkat rohani jasmani kiranya melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit hari ini Tuhan, baik anak-anak-Mu yang mengikuti acara saat teduh ini maupun orang-orang yang didoakan oleh anak-anak-Mu ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di berbagai tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa jamahan-Mu menjamah, menolong, menyembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya tunjukkan kesalahan kami. Tuhan tolong agar kami mampu berbalik dan bertobat kepada-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Dan di dalam segala masalah yang kami hadapi, kami mohon agar Tuhan memberikan kami kemenangan dan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Mari sekarang kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, Engkau menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Sampai akhir hidup kami, kiranya Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.